إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وافعلوا إلى الخير واجتنبوا عن المعاصي والطغيان. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, ampunan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat menarik diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, bahkan Imam Ibnu Majah meriwayatkan ini hadis. An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah. Ini hadis dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Qultu qala ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli bil Islam. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku bil Islam, di dalam Islam. Ajarilah kepadaku wahai Rasulullah tentang kuncinya Islam. Apa jawab Rasulullah? Maka ini perkataan Sufyan adalah qaulan la as'ala ahadun illa ba'daka. Pertanyaan yang belum pernah ditanyakan kepada siapapun, bahkan ba'daka, sesudahnya bertanya kepada Rasulullah, tidak pernah bertanya lagi. Maka jawaban Rasulullah yaitu qul amantu billah fastaqim. Maka jawaban Rasulullah adalah iman kepada Allah, fastaqim, kemudian istiqomah. Maka jelas ini ayat diirtibat, diperkuat oleh sabda, oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya ada orang-orang seraya berkata orang tersebut, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Maka dengan iman kepada Allah, dengan istiqamah, konsekuen, tanggung jawab, kontinu, rutin melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun menghadapi orang-orang yang iman dan istiqomah. Untuk apa?
Malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Ingatlah hei orang yang beriman, ingatlah hei orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah. Allah takhafu, janganlah kamu takut, wa la tahzanu, bahkan janganlah kamu merasa rempan, merasa gelisah, merasa tugenah. Inilah orang-orang yang iman kepada Allah dan orang-orang yang Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa kita sudah iman kepada Allah, bahkan kita sudah continue istiqomah ibadah kepada Allah, dikala bencana COVID melanda kita, kita merasa ketakutan, bahkan lebih takutnya kepada COVID daripada takutnya kepada Allah. Bahkan menghadapi kehidupan dengan perekonomian yang sekarang ini, kita merasa lelah, merasa khawatir, sieun, hidup teh bingung. Berarti keimanan kita, istiqomah kita ada yang salah. Jelas di Quran, ala takhafu wa la tahzanu. Allah memerintahkan para malaikat untuk berkata kepada orang yang iman dan istiqomah, kamu jangan takut dan jangan khawatir. Hadirin, maka di sini keimanan kita yang harus kita waspadai. Bahkan jumhur ulama mengatakan iman kita itu harus pakai ilmu. Maka ilmu, kata jumhur ulama, kuncinya adalah 3. Ilmul yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin. Yang pertama adalah iman ilmu dengan keyakinan kita kepada Allah yang harus dilandasi dengan Al-Quran wa Sunnah. Misalkan kita dengan kondisi sekarang jualan rugi, kurang payu, datang kadukun, datang ke paranormal yang belum pasti landasan hukumnya. Sedangkan kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36 mengatakan, wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti orang yang tidak ada landasan Al-Quran dan hadis. Sekalipun orang itu sakti, sekalipun orang itu kebal, sekalipun orang itu bisa narawang, itu semuanya khurafat, tahayul, bid'ah, tidak ada landasan dalam Al-Quran hadis, bisa musyrik. Maka ikutilah wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Ikutilah orang-orang yang berilmu. Bahkan kita diperintah oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu kepada ahli-ahli ilmu kalau kamu tidak mengerti dengan perkara yang kamu tanyakan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu kelak satu saat akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan. Lamun cek sepuh mah kade eta cepil ulah sadenge-dengena, lamun lain dengeunana kade eta soca mata ulah satingali-tingalina, lamun lain tingalieunana. Artina Allah menciptakan anggota badan jiwa raga anu sampurna harus ditasarufkan, digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dilandasi dengan keimanan, yakin dilandasi dengan ilmu, maka akan mendapatkan iman yang kedua, yaitu ainul yakin. Asal kata ain adalah mata,
Bukan berarti ainul yakin Allah dilihat, dipandang oleh mata dohir. Bukan. La ainun ra'at, la ainun ra'at, wala udunun sami'at. Allah itu tidak bisa dilihat, dipandang dengan mata kita. Wala udunun sami'at. Allah itu tidak bisa didengar dengan telinga kita. Tapi kita harus ainul yakin, meyakini bahwa Allah dengan ciptaannya. Allah mengurus orang. Yang mana kata Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada perkara apapun makhluk Allah anuku melendang, anuku merayap di alam dunia, begitupun manusia, illa 'ala Allahi rizquha, hanya semata diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'uda'aha. Bahkan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan Allah tahu tempat diam kita, penyimpanan kita. Kullum fi kitabim mubin. Semuanya sudah diatur di dalam Lauhul Mahfuz, catatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ainul yakin Allah lah yang mengurus kita, maka akan datang yang ketiga, yaitu hakul yakin. Hak yakinnya adalah di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu bersama kita ainama kuntum, dimanapun kita berada. Allah itu barengan jeung urang. Bahkan harus kita mempunyai, menetapkan di dalam keimanan, keyakinan kita adalah apa? Yaitu sifat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tara fa innahu yara fa innaha yaraka. Anta'budallaha tara, ibadahlah engkau kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Bila mana kita sudah yakin, ainul yakin, hakul yakin, maka keimanan kita, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Fussilat, yaitu alla takhafu wa la tahzan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur